Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Tuhan boleh berkati kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Yesaya pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-5. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Setelah ratusan kali beribadah di bait Allah, suatu ketika Nabi Yesaya berjumpa secara pribadi dengan Allah dalam segala keagungan kesuciannya di sana. Dan ia berteriak, "Celakalah aku binasa." Dengan kata lain, Yesaya bergetar penuh ketakutan sebab ia seorang yang najis bibir. Mengapa bibir? Mengapa bukan najis mata? Mungkin selama ini ia menginginkan berkat materi yang indah ketimbang Sang pemberi berkat itu sendiri. Mengapa bukan najis telinga? Mungkin selama ini ia mengharapkan pujian dari orang lain. Mengapa bukan najis otak? Mungkin selama ini ia selalu memikirkan tentang keselamatan dan kenyamanan dirinya di atas segalanya. Mengapa bibir? Karena bibir adalah modal utama seorang nabi. Seorang nabi pelayanannya ditentukan oleh apa yang ia katakan. Bibirnya adalah kekuatannya, kelebihannya, kebanggaannya. Yesaya sedang berkata bahwa hal yang membuat ia merasa layak dipakai Allah, dengan kata lain kebenarannya, pun juga berdosa. Apa yang paling membuat kita bangga hari ini? Yang membuat kita merasa layak di hadapan Allah? Tidak cukup bagi kita untuk bertobat dari perbuatan dosa. Kita juga perlu bertobat dari alasan berdosa di balik perbuatan baik kita. Ketika anak bungsu dalam cerita Tuhan Yesus di Lukas 15 bertobat, ia punya daftar dosa. Kurang ajar terhadap ayahnya, berfoya-foya, hidup amoral, dan seterusnya. Namun, kakaknya yang sulung kesulitan bertobat karena ia tidak memiliki daftar dosa. Orang beragama selalu merasa diri tidak berdosa karena ia berpikir semua perbuatan amal salehku pasti Allah berkenan. Sekarang ia harus memberkatiku. Ia tak pernah merasa butuh Kristus untuk menjadi berkenan di hadapan Allah. Yesaya sadar bahwa perbuatan baiknya hanyalah seperti kain kotor di hadapan Allah. Bibirnya najis, namun seorang dari serafim tersebut memulihkan dia dengan menyentuhkan bara ke bibirnya untuk menghapuskan kesalahannya dan mengampuni dosanya. Ada dua akibat yang kemudian terjadi. Pertama, Yesaya langsung siap diutus Allah. Ia tidak perlu bertanya dahulu apa tugas yang Allah berikan. Ia tidak peduli, tahu job description-nya. Ia tidak tanya dahulu tentang besarnya imbalan dan jenis fasilitas yang akan ia dapatkan. Ia hanya bilang, "Aku siap." Dalam pelayanan, kita seringkali mencoba untuk bernegosiasi dengan Allah. Berhitung untung rugi, seakan Allah itu ada di level yang sama dengan kita. Tanda kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah adalah kita siap untuk diutus.
Apapun implikasi dan resikonya, kita berani berkorban waktu, pikiran, tenaga, uang, bahkan nyawa. Karena kemurahan Allah yang kudus lebih berharga dari hidup kita yang seharusnya binasa karena dosa. Kedua, Yesaya tidak takut gagal dalam pelayanan. Meski tidak ada lagi stabilitas politik setelah Raja Uzia mati, ia tidak takut karena ia telah melihat raja di atas segala raja dan tahtanya mengatasi seluruh jagat raya tanpa batasan ruang dan waktu. Bagaimana kita berhadapan dengan ketakutan akan kegagalan di masa depan? Kita tidak takut gagal di masa depan dengan mengingat bahwa bila dahulu kita yang gagal total diterima sepenuhnya oleh Allah di dalam Kristus Yesus, maka Allah tidak mungkin menolak kita saat kita gagal. Karena Kristus, kita lebih takut menjadi sukses dalam area-area hidup yang tidak penting daripada takut gagal. Popularitas, pengakuan publik, aset berlimpah, pengaruh dan kuasa kehilangan daya tariknya karena Kristus lebih mulia. Kita tidak akan pernah takut lagi dilupakan dan ditolak orang karena di atas salib. Untuk seketika Yesus dilupakan dan ditolak oleh Bapanya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Agar kita tidak pernah dilupakan dan ditolak Allah. Karena Kristus Yesus, Allah dapat berkata kepada kita, sampai masa tuamu, aku tetap Dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Yesaya 46 ayat yang keempat. Menjadi pertanyaan, refleksi, aplikasi di dalam kehidupan kita. Hal apa yang hari ini membuat kita merasa layak di hadapan Allah? Apa kebenaran saudara yang membuat saudara merasa memiutangi Tuhan dan berhak menuntut Tuhan untuk memberkati kehidupan kita sekarang? Kedua, karena Kristus, kita lebih takut menjadi sukses dalam area-area hidup yang tidak menyenangkan Kristus daripada takut gagal. Apakah area-area tersebut hari ini menjadi bagian dari ambisi hidup kita? Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau berkati kami, Engkau ingatkan kami tentang kehidupan kami. Ampuni hal-hal, area-area di mana kami masih lebih mengutamakan dibanding Tuhan. Terima kasih pengalaman perjumpaan pribadi Yesaya dengan Engkau mengubah kehidupannya luar biasa. Siap diutus dan siap melayani dan tidak takut akan kegagalan karena dia di dalam rencana Tuhan. Tolong kami juga ya Tuhan, pengalaman pribadi kami membawa kami juga siap diutus melayani Engkau dimanapun kami berada. Melalui profesi yang Tuhan berikan juga, talenta karunia, kami bisa melayani Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Mampukan kami mohon berkat-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Shalom.